Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang indah ini yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara pada hari ini. Berkatilah kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Kasihilah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang saya kasihi, saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita bicara tentang mengasihi sesama, tentu saja mudah bila kita mengasihi orang yang baik terhadap kita, orang yang sayang kepada kita, dan yang banyak membantu kita. Namun, bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita? Kalau kita melihat pada ayat di atas, tidak disebutkan bahwa kasihilah orang yang baik saja. Namun kasihilah sesamamu manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ras, budaya, baik ataupun tidak kelakuannya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mengapa kita perlu saling mengasihi? Jawabannya adalah karena Allah adalah kasih adanya. Dan sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan pula memiliki kasih terhadap sesama, seperti bagaimana Allah mengasihi kita semua. Kita pula mengasihi Allah dan sesama manusia. Ketika kita mengasihi sesama, berarti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tidak terpisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila tidak mengasihi sesama. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih kita terhadap sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pula tidak mengampuni kita. Dalam pembacaan Matius 22 ayat 39 menyatakan bahwa mengasihi sesama manusia sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan, sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Mengasihi sesama membawa hasil yang positif bagi diri kita. Hidup saling mengasihi adalah baik adanya. Coba bayangkan ketika kehidupan semua orang saling mengasihi. Tentunya akan menjadi tatanan kehidupan ideal yang dikehendaki semua orang. Namun kenyataannya seringkali tidak demikian. Walaupun kita mengasihi sesama, terkadang tetap ada orang yang sikapnya jahat. Apa yang harus kita lakukan?
Alkitab berkata, "Kasihilah musuhmu, doakan mereka, kasihi mereka." Matius 5 ayat 44 berbunyi demikian. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita harus dapat melakukan hal ini meskipun perasaan yang muncul terhadap musuh cenderung kebencian. Kita cenderung membalas, senang terhadap penderitaan orang, dan hati kita timbul kepahitan. Hal-hal tersebut bukannya membangun, namun malah merusak hidup kita, bahkan orang lain. Saudaraku yang saya kasihi, ingatlah bahwa Tuhan mengampuni orang yang mau mengampuni. Saat orang lain membenci, kita memilih mengasihi. Orang yang tidak nyaman ketika mengasihi musuhnya, berarti dia belum mengasihi dengan tulus. Mungkin sebagian kita merasa berat melalui proses ini ketika kita merasa begitu tersakiti. Mari, latihlah dirimu untuk mengasihi dan mengampuni, walaupun awalnya memang terasa sulit. Setelah proses itu terlewati, tiada lagi yang membebani hidup kita. Tidur akan terasa nyaman, menarik nafas begitu lega, hidup penuh sukacita, dan saling mengasihi kita jalani. Percayalah, ketika kita anak-anak Tuhan hidup untuk saling mengasihi dan saling membangun satu dengan yang lain, maka berkat Allah akan dicurahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami meninggikan Engkau sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami ada saat ini, kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang telah menguatkan kami. Penuhi kami lebih lagi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ingatkanlah kami agar kami boleh dengan tulus mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami percaya ketika kami hidup saling mengasihi, berkat Allah akan dicurahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, agar kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita dan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Pimpinlah langkah kami agar kami selalu dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah keluarga kami, orang tua kami, berkatilah suami, istri, anak, cucu kami. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu muslihat iblis. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu, karuniakan kami kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, sakit apapun itu kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau yang akan membuat kami berhasil. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, saudara-saudara kami,
ataupun teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, dimanapun mereka berada. Kami mengangkat hati kami berseru, kami memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus, jamahlah anak-anak-Mu, sembuhkanlah dan pulihkanlah. Apapun sakit penyakit yang mengganggu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh, Engkau sudah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan. Pergumulan apapun itu, Tuhan tolong berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman mereka agar mereka boleh melalui pergumulan ini dengan mengucap syukur, dengan tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk sepanjang hari ini. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan di dalam kami menjalani hari ini. Kami boleh menjalani hari ini bukan dengan kekuatan kami, melainkan oleh kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mencari Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.